Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Miss Sylvia. Kami kelompok 6 akan membahas tentang Sido Muncul pada kesempatan kali ini. Saya Riki Putra, kemudian ada Eric Osmond, ada Roderick Marco, dan ada Tasya Indah. Ya, langsung saja ke slide pertama. Ya, Sido Muncul itu adalah brand jamu kebanggaan Indonesia. Sido Muncul punya cerita perjuangan yang panjang. Perusahaan ini berawal dari keinginan pasangan suami istri, Sim Tiam Lee atau Rahmat Susilo, yang lahir pada tanggal 28 Januari pada tahun 1897 dan wafat pada tanggal 12 April pada tahun 1976. Bersama istrinya, Sri Agustina, terlahir pada 13 Agustus 1897 dengan nama Ko Ching Nyo dan wafat pada tanggal 14 Februari pada tahun 1983. Ketika itu, keduanya memulai usaha pertama mereka dengan membuka Melkri, yaitu usaha pemerahan susu yang besar di Ambarawa. Namun usaha ini terpaksa tutup karena dampak dari Perang Malaysia pada tahun 1928 yang melanda dunia. Keduanya pun pindah ke Solo pada tahun 1930. Ya, next. Nah, pada tahun 1928, mereka membuka usaha Mercury yang susu yang tadi saya bahas. Kemudian pada tahun 1930 mereka pindah ke Solo, membuka usaha roti muncul. Kemudian pada 1941 mereka membuka jamu tujuh angin. Dan kemudian tahun 1951 dibuatlah jamu sido muncul. Dan pada tahun 2000 Silo Muncul menerima dua sertifikat sekaligus, yaitu cara pembuatan obat tradisional yang baik, atau disebut dengan CPOTB, dan cara pembuatan obat yang baik, atau biasa disebut dengan CPOB. Ini sertifikat yang setara dengan farmasi. Sertifikat inilah yang menjadikan Silo Muncul sebagai satu-satunya pabrik jamu berstandar farmasi. Next. Kemudian ada produk Sido Muncul. Pada tahun 2004, Sido Muncul membuat divisi baru, yaitu ada minuman energi, yaitu Kuku Bima Energi, yang biasa kita lihat di berbagai supermarket. Kemudian ada permen tolak angin, permen jahe wangi, dan permen kunyit asam. Kemudian ada minuman kesehatan, Sido Muncul Vitamin C1000, Kuku Bima, kopi ginseng, kopi jahe sido muncul, susu jahe, dan lainnya. Saat ini sido muncul sudah mengeluarkan sekitar 250 produk. Next. Ya, untuk perkenalkan, nama saya Eri Osmond akan membahas visi misi Sido Muncul. Visi PT Sido Muncul itu menjadi perusahaan obat herbal, makanan, minuman kesehatan, dan pengolahan bahan baku herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Yang dapat dicapai dengan misinya yaitu mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal yang rasional, aman, dan jujur berdasarkan penelitian. Mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan, membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pembangunan obat dan pengobatan herbal. Next. Untuk misi Sido Muncul yaitu mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal yang rasional, aman, dan jujur berdasarkan penelitian. Dan melakukan corporate social responsibility, mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Next. Kini produk-produk Sido Muncul telah berhasil diekspor ke berbagai negara Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Singapura, Brunei, dan lain-lain. Juga Australia, Korea, Nigeria, Algeria, Hong Kong, USA, Saudi Arabia, Mongolia, dan Rusia. Saat ini perseroan juga tengah melakukan penjajakan dengan distributor dan perusahaan asal Thailand, Vietnam, dan Jepang. Tepat tanggal 18 November 2013, Sido Muncul yang memiliki 109 distributor di seluruh Indonesia
kembali melakukan perubahan. Perusahaan keluarga ini memilih naik kelas menjadi perusahaan terbuka dengan tujuan agar perusahaan ini langgeng dan dipercaya oleh masyarakat. Saat ini PT Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk telah menjadi pabrik jamu terbesar di Indonesia dan masih akan terus berkembang dan kini tercatat dengan kode saham dari perusahaan Sido di Bursa Efek Indonesia. Next. Saya Tasya Indah akan menjelaskan tentang negara destinasi yang dipilih oleh perusahaan Sido Muncul. Jadi negara yang dipilih adalah negara Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari 13 negeri atau negara bagian dan 3 wilayah federal di Asia Tenggara dengan luas 329.847 km persegi dan ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Sedangkan Putraraja menjadi pusat pemerintahan federal mereka. Jumlah penduduk negara ini mencapai 30.697.000 jiwa pada tahun 2015. Ekonomi Malaysia merupakan terbesar ketiga di Asia Tenggara dan ke-29 di dunia berdasarkan PDB. Inflasi hanya sekitar 0,4% serta angka kemiskinan sebesar 3,5% menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara yang perekonomiannya maju dengan pesat setelah krisis ekonomi 1998 yang mengguncang Asia. Next. Jadi produk Sido Muncul ini memilih negara Malaysia dengan alasan karena di Malaysia memiliki growth ekonomi yang cukup baik sehingga memiliki potensi pasar yang tinggi bagi Sido Muncul untuk masuk ke pasar global di negara Malaysia. Bisa dilihat dari tabel GDP di negara Malaysia pada gambar. Next. Cross culture di Indonesia dan Malaysia. Jadi cross culture Indonesia dan Malaysia itu sangat berbeda, di mana Indonesia lebih tinggi di power distance dan individualisme, masculinity, serta indulgence, dan Malaysia lebih tinggi di uncertainty avoidance, serta pragmatism. Di mana di power distance Indonesia dengan angka 78, serta Malaysia dengan 100. Individualisme di Indonesia dengan angka 14 serta di Malaysia 26. Masculinity di Indonesia berjumlah 46 sedangkan di Malaysia berjumlah 50. Uncertainty avoidance di Indonesia dengan angka 48 dan di Malaysia 36. Pragmatism di Indonesia berjumlah 62 serta di Malaysia dengan angka 41. Indulgence di Indonesia dengan angka 38 serta di Malaysia 57. Hal ini menjadikan perusahaan Sido Muncul harus menggunakan kesempatan di mana adanya pragmatisme yang tinggi di Malaysia untuk memasuki pasar internasional yang baru. Next. Selanjutnya saya akan membahas foreign entry strategies. Yang pertama itu strategi produk. Yaitu ada jamu instan, food supplement, dan sebagainya. Strategi distribusi. Strategi distribusi melalui retailer dan toko serta konsumen secara langsung. Strategi promosi. Promosi dilakukan dengan event sponsorship, media sosial, serta website dan YouTube. Strategi harga. Harga yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat ini membuat masyarakat dapat membeli produk Sido Muncul. Global Marketing Program. Global Marketing Program menggunakan analisis PESTEL. Analisis PESTEL adalah akronim untuk analisis yang sering digunakan untuk mempertimbangkan pengaruh makroekonomi eksternal pada bisnis dan produk atau layanannya. Layanannya itu seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Hal ini disebut sebagai faktor eksternal karena berada di luar kendali perusahaan. Yang pertama, politik. Faktor politik berkaitan dengan bagaimana pemerintah dapat mempengaruhi atau campur tangan dalam industri tertentu atau bahkan ke dalam perekonomian secara keseluruhan. Yang kedua, ekonomi. Faktor ekonomi adalah masyarakat yang dapat mempengaruhi kinerja atau perekonomian. Seperti diketahui, ekonomi di negeri Malaysia terbilang maju.
sehingga produk Sido Muncul mampu menjual produknya di pasar jiran atau Malaysia. Selanjutnya sosial. Demografi seperti adat istiadat dan budaya di Malaysia mendukung di mana mereka suka dengan kesehatan, maka Sido Muncul memiliki prospek yang baik. Teknologi, masyarakat Malaysia sudah terbilang maju pada dunia teknologi, sehingga membuat produk semakin dapat laku di pasaran. Lingkungan. Faktor lingkungan telah menjadi jauh lebih penting daripada 20 tahun yang lalu. Sido Muncul merupakan obat herbal yang kaya akan rempah, sehingga sisa-sisa limbah yang ada pada pabrik Sido Muncul dapat diolah kembali untuk digunakan sebagai bahan dasar pupuk. Selain itu, pengemasan yang ada pada produk Sido Muncul dapat dijadikan sebagai kerajinan tangan, sehingga lingkungan yang dihasilkan dapat didaur ulang kembali. Hukum. Faktor hukum dapat mencakup undang-undang yang terkait dengan antitrust, persamaan hak dan pembayaran yang serta perlindungan konsumen, kekayaan intelektual, dan keselamatan. Sido Muncul telah bekerja sama dengan Nigeria terkait dengan produknya agar berkembang dengan baik dapat menyerap tenaga kerja di sana. MNC, dan dengan rencana kontingensi serta kebijakan selama COVID-19. COVID-19 telah membawa dampak perubahan dalam kehidupan masyarakat. COVID-19 telah mengubah lingkungan produsen barang konsumsi dan perspektif 3C, yaitu pelanggan, perusahaan, dan pesaing. Perubahan dalam perilaku pembelian dan permintaan, penangguhannya bisnis, dan penutupan sekolah. Keseimbangan sebelumnya antara penawaran dan permintaan sangat terganggu. Ini diperparah dengan perampingan sistem lapangan kerja karena pekerjaan jarak jauh dan tanggung jawab produsen sebagai pemasok. Kami membahas secara rinci bagaimana perubahan lingkungan ini mempengaruhi aktivitas perusahaan dari perspektif sumber daya manajemen, yaitu uang, produk, karyawan, dan informasi. Permintaan akan produk profesional tidak hanya menyusut karena penutupan sekolah, penangguhan pekerjaan, dan kerja jarak jauh. Tetapi permintaan kosmetik dan produk mewah lainnya juga menyusut karena peluang untuk keluar rumah sangat turun drastis. Di sisi lain, meningkatnya kesadaran untuk tinggal di rumah dan pencegahan infeksi virus COVID-19 telah meningkat, sehingga permintaan akan produk kebersihan seperti makanan instan dan makanan simpan serta masker jauh persediaannya terbatas. Menanggapi tren permintaan tersebut, produsen makanan dan barang konsumsi menghasilkan berbagai laporan keuangan yang menunjukkan bahwa beberapa perusahaan yang mampu menutupi penurunan penjualan kosmetik dengan produk hygiene, sedangkan perusahaan lain yang memiliki rasio produk profesional dan yang memiliki dampak negatif terhadap bisnis. Dari perspektif monetisasi sumber daya manajemen, tidak diragukan lagi telah ada perbedaan bauran bisnis dan bauran produk. Dan komposisi portofolio tersebut terbukti berdampak pada kinerja bisnis. Sekian presentasi dari kami, kelompok 6. Terima kasih. Udah kan?